Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramili Sakarita dengan NIM 2006-113825. Hari ini akan melaksanakan praktikum biologi yang mana akan mempraktekkan bagaimana terjadinya proses difusi, osmosis, plasmolisis, deplasmolisis, fotosintesis dan transportasi pada batang, dengan judul praktikum pada kali ini yaitu metabolisme. Pada percobaan pertama, kita akan mempraktekkan proses difusi itu berlangsung, yang mana alat dan bahan yang digunakan yaitu pewarna makanan, 2 wadah yang berisi air dengan volume yang sama, sendok, dan stopwatch untuk mengukur waktu. Gelas pertama, kita mengaduk pewarna makanan yang diteteskan, sedangkan pada gelas kedua, kita tidak akan mengaduk pewarna makanan tersebut. Lalu, hitung waktu pewarna makanan tersebut agar terlarut sempurna dengan air menggunakan stopwatch. Kita hidupkan stopwatch. Teteskan pewarna makanan pada kedua wadah sebanyak 1 tetes. Wadah yang satu kita aduk dengan sendok. Dapat kita lihat bahwa pewarna makanan telah terlarut sempurna dengan air. Matikan stopwatch bahwa pewarna makanan terlarut dalam air yang diaduk selama 26 detik. Lalu kita tunggu wadah kedua yang tidak diaduk dengan sendok. Kita lihat yaitu larutan tersebut sudah terlarut sempurna. Dapat kita lihat pada waktu 11.45 detik dengan wadah kedua tersebut telah terlarut sempurna di dalam air. Larutan pada wadah pertama membutuhkan waktu 26 detik, sedangkan larutan yang tidak diaduk dengan wadah kedua membutuhkan waktu 11 menit 49 detik agar terlarut sempurna di dalam air. Proses difusi ini berlangsung ketika adanya perpindahan molekul zat dari larutan hipertonis ke larutan hipotonis. Nah, air di sini adalah larutan hipotonis dan pewarna makanan adalah larutan hipertonis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa larutan yang diaduk dengan pewarna makanan akan cepat larut dalam air dibanding larutan yang tidak diaduk. Yang mana waktu untuk melarutkan pewarna makanan dengan wadah yang diaduk yaitu 26 detik, sedangkan wadah kedua yang tidak diaduk membutuhkan waktu 11 menit 49 detik agar pewarna makanan terlarut sempurna di dalam air. Difusi selanjutnya, kita akan melakukan pada garam dengan alat dan bahan yaitu garam, sendok, stopwatch untuk mengukur waktu, 2 wadah yang berisi air dengan volume yang sama. Caranya sama seperti percobaan pada tetesan pewarna makanan tadi, yakni garam dimasukkan ke dalam air, hidupkan stopwatch, masukkan garam ke dalam kedua wadah. Gelas pertama diaduk dan gelas kedua tidak diaduk. Kita tunggu agar garam tersebut terlarut sempurna di dalam air. Larutan garam yang diaduk membutuhkan waktu 1 menit 40 detik agar terlarut di dalam air. Pada waktu 2 menit menuju 3 menit, larutan dengan wadah kedua masih belum tercampur antara garam dan air. Di menit ke-6, larutan di wadah kedua masih saja belum terlarut. Wadah kedua sudah tercampur sempurna dengan air. Dapat kita simpulkan bahwa proses ini akan cepat terjadi pada larutan yang diaduk dibandingkan larutan yang tidak diaduk, yang mana larutan yang diaduk membutuhkan waktu selama 2 menit 40 detik, sedangkan larutan yang tidak diaduk membutuhkan waktu selama 8 menit 22 detik. Pada percobaan kedua ini yaitu osmosis. Osmosis adalah proses difusi pada organisme hidup, di mana molekul yang berdisfusi harus menerobos pori-pori membran plasma. Ini kita akan mengetahui apakah ada terjadi osmosis pada kentang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu wadah, kentang, ketiga, pewarna makanan berwarna biru sebagai pengganti cairan methylene blue. Yang ketiga, tusuk gigi, stopwatch untuk mengukur waktu, gula, dan pisau untuk memotong kentang. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu belah kentang di bagian atas dan bawah. Ini adalah hasil belahan kentang di bagian atas dan juga bawah. Lalu lubangi kentang di bagian tengah dengan diameter 1 cm dan kedalaman 2 cm menggunakan tusuk gigi. Agar memudahkan dalam pengukuran, di sini saya mengukur kedalaman kentang dengan tusuk gigi yaitu sedalam 2 cm yang telah diberi tanda.
Setelah didapatkan kentang, lalu ukur diameter kentang tersebut sepanjang 1 cm. Ini adalah diameter kentang dengan 1 cm. Lalu ukur kedalaman kentang dengan tusuk gigi sedalam 2 cm. Kentang tersebut telah kita dapatkan dengan kedalaman 2 cm. Lalu letakkan kentang ke dalam wadah yang berisi air. Ini adalah air panas. Selanjutnya kita akan melarutkan gula dan pewarna makanan ke dalam air panas dengan gula sebanyak 1 sendok dan pewarna makanan sebanyak 3 tetes. Lalu diaduk agar gula dan pewarna makanan tercampur sempurna. Setelah larut, lalu masukkan larutan gula dan pewarna makanan tersebut ke dalam kentang tadi. Tujuannya untuk mengetahui terjadinya osmosis. Setelah dimasukkan, setiap 5 menit sekali selama 20 menit, kita mengukur berapa panjang lubang kentang dengan tusuk gigi. Namun di sini menggunakan tusuk gigi yang baru. Sekarang menunjukkan jam 15.05. Kita melakukan 5 menit pertama. Nanti kita akan mengukur kedalaman kentang pada pukul 15:10 menit. Jam telah menunjukkan pukul 15:10. Kita akan mengukur kedalaman kentang untuk 5 menit pertama. Untuk 5 menit pertama, yaitu sepanjang 2 cm. Menunjukkan pukul 15:12. Untuk 5 menit kedua, kita akan mengukur pada jam 15:17 menit. Jam telah menunjukkan pukul 15:17. Kita akan melakukan pengukuran 5 menit kedua pada kentang. Di sini didapatkan bahwa ukuran kedalaman kentang tersebut berkurang dari 2 cm pada pengukuran pertama menjadi 1,7 cm. Sekarang menunjukkan pukul 15:18 menit. Kita akan melakukan pengukuran 5 menit ketiga pada pukul 15:23. Jam telah menunjukkan pukul 15:23 menit. Kita akan melakukan pengukuran pada 5 menit ketiga. Di sini didapatkan bahwa panjang diameter kentang tersebut menjadi 1,6 cm pada pengukuran 5 menit ketiga. Sekarang menunjukkan jam 15:24 menit. Kita akan melakukan 5 menit pengukuran keempat pada jam 15:29 menit. Telah menunjukkan pukul 15:29 menit. Kita akan melakukan pengukuran 5 menit keempat pada kentang. Di sini larutan makanan, pewarna makanan dan gula tersebut tidak terlihat jelas, namun di sini saya menandakannya batas terakhir cairan tersebut pada tusuk gigi. Meter kentang tersebut pada 5 menit keempat didapatkan sepanjang 1,5 cm. Dapat kita simpulkan bahwa setiap 5 menit sampai 20 menit cairan larutan makanan ditambah gula yang dilarutkan tadi menyerap ke dalam kentang tersebut. Dan inilah yang disebut dengan proses osmosis. Percobaan ketiga yaitu plasmolisis. Plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma, maka air di dalam sel akan berdiskusi keluar sehingga sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Adapun tujuan percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana plasmolisis terjadi. Proses plasmolisis ini adalah proses mengkerutnya bahan yang kita praktekkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu pisau, bawang, yang nantinya akan diambil lapisan dalam untuk sampel. Yang ketiga, garam halus, buah wadah, satu berisi air, penggaris untuk mengukur lebar dan panjang bawang. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kupas bawang merah, lalu ambil lapisan bawang sebanyak 3 sampel. Setelah mendapatkan 3 sampel tersebut, kemudian ukur panjang dan lebarnya. Kita akan mengukur panjang dan lebar bawang tersebut. Sampel pertama, kita dapatkan bahwa lebar sampel pertama 1,2. Kemudian ukur panjang sampel pertama yaitu 2,3.
Pada sampel kedua kita ukur lebarnya. Dapatkan lebar pada sampel kedua yaitu 1 cm dan panjangnya 2 cm. Sampel ketiga lebarnya 1,2, panjangnya 2,4. Buat larutan garam dengan 1 sendok makan garam halus. Masukkan ke dalam wadah. Lalu beri air sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aduk agar garam dan air tercampur rata. Jika sudah tercampur, maka masukkan 3 sampel bawang tersebut ke dalam larutan garam. Lalu tunggu 3 jam setelah jam telah menunjukkan pukul 17.30. 3 jam setelah itu, yaitu pukul 20.30, tepatnya setengah 9, kita akan melihat perubahan ketiga sampel bawang tersebut dan mengukur panjang dan lebarnya kembali. Jam telah menunjukkan pukul 20.30. Kita akan mengukur panjang dan lebar 3 sampel bawang merah tersebut. Dapat kita lihat bahwa ketiga sampel bawang tersebut mengerut. Ini menandakan bahwa terjadinya proses plasmolisis. Lalu ukur lebar dan panjang ketiga sampel bawang tersebut. Lalu ukur panjang dan lebar ketiga sampel tersebut. Ini adalah sampel pertama dengan lebar 1 cm dan panjang 1,8 cm. Lalu sampel kedua dengan lebar 1 cm dan panjang 1,5 cm. Untuk sampel ketiga memiliki lebar 0,9 cm dan memiliki panjang 1,8 cm. Dapat disimpulkan bahwa proses plasmolisis ini akan mengakibatkan pertambahan panjang bawang akan berkurang. Percobaan selanjutnya yaitu deplasmolisis. Deplasmolisis adalah apabila sel tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma kembali mengembang. Pada percobaan ini menggunakan alat dan bahan yang sama dengan proses plasmolisis tadi, karena 3 sampel bawang ini adalah hasil dari percobaan plasmolisis. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu masukkan ketiga sampel bawang merah tersebut ke dalam air. Lalu tunggu selama 3 jam dan amati apa yang terjadi pada proses deplasmolisis tersebut. Setelah 3 jam, ambil ketiga sampel bawang tersebut. Dapat kita lihat bahwa bawang tersebut warnanya memudar atau menjadi putih. Ini menandakan bahwa terjadinya proses deplasmolisis. Lalu kita ukur lebar dan panjang ketiga bawang tersebut. Sampel pertama memiliki lebar 0,8 cm, panjang 1,8 cm. Untuk sampel kedua memiliki lebar 1 cm dan memiliki panjang 1,7 cm. Untuk sampel ketiga memiliki lebar 1,3 cm dan memiliki panjang 1,3 cm. Percobaan selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi pembentukan karbohidrat yang terjadi dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, terutama pada daun tumbuhan tingkat tinggi. Untuk mendeteksi adanya karbohidrat, bila daun dimasukkan ke dalam larutan JKJ, yang di sini larutan JKJ diganti dengan warna makanan, warnanya akan menghitam karena reaksi antara larutan JKJ dengan amilum, hasil fotosintesis akan berubah warna. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, kertas bening sebagai pengganti kertas timah, daun yang telah dilapisi dengan kertas bening, warna makanan, gunting, air, pinset, serta sendok. Langkah pertama, buka plastik bening pada daun. Sebelum dibuka, potong daun menjadi 3 bagian.
Setelah didapatkan 3 bagian daun, buat larutan JKJ. Lalu aduk rata sampai air dan pewarna makanan tersebut tercampur. Langkah selanjutnya yaitu masukkan ketiga daun ke dalam larutan. Setelah itu, tunggu 5 menit dan pindahkan ketiga bagian daun tersebut. Sekarang menunjukkan pukul 15.45. Pada pukul 15.50 nanti kita akan mengamati perubahan yang terjadi pada ketiga daun. Jam telah menunjukkan pukul 15.50. Setelah 5 menit, pindahkan ketiga bagian daun tersebut ke dalam wadah. Inilah hasil daun yang direndam dengan larutan JKJ tersebut. Percobaan selanjutnya adalah transportasi pada batang, adalah proses pengambilan dan pemaparan zat-zat ke seluruh bagian pada bagian tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu wadah yang berisi air sebanyak 2 ml dan daun alang-alang. Langkah pertama yaitu daun alang-alang tersebut menggulung. Pada percobaan ini daun alang-alang tersebut telah menggulung. Kemudian masukkan daun alang-alang ke dalam wadah. Kemudian tunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan daun alang-alang tersebut agar kembali membuka lebar. 16:21. Kita tunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan daun alang-alang tersebut agar membuka lebar. Dapat kita lihat bahwa daun alang-alang tersebut telah membuka lebar. Sekarang menunjukkan pukul 16.41. Jadi, waktu yang dibutuhkan daun alang-alang tersebut agar membuka lebar yaitu selama 20 menit. Percobaan selanjutnya yaitu pengangkutan air melalui silem batang. Pada percobaan kali ini menggunakan alat dan bahan, pewarna makanan, wadah yang berisi air, pucuk batang bayam, sendok, silet. Langkah awal yaitu masukkan air ke dalam wadah sebanyak 4 sendok. Dan masukkan 10 tetes pewarna makanan yang berwarna biru. Kemudian aduk agar pewarna makanan tercampur dengan air. Setelah itu, masukkan pucuk batang bayam dan letakkan ke sinar matahari selama 30 menit. Pukul 15.22. Pada pukul 15.52 kita akan mengamati apakah perubahan yang terjadi pada pucuk batang bayam tersebut. Bukan pukul 15.58 yang menandakan bahwa telah lewat 30 menit batang bayam tersebut direndam di dalam larutan. Setelah itu ambil pucuk batang bayam menjadi 2 bagian. Terdapat warna biru di dalam batang bayam tersebut. Ini menandakan bahwa batang bayam tersebut menyerap cairan JKJ atau pewarna makanan yang berwarna biru tersebut.